Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Saputra dari Prodi Ilmu Komputer dengan NIM 220741069. Di video kali ini saya ingin memenuhi tugas UAS mata kuliah kecerdasan tiruan dengan proyek UAS NLP Hotel Review Sentiment Analysis and Prediction. Di video part 2 ini saya ingin menjelaskan beberapa codingan yang telah saya buat di video sebelumnya. Langsung saja kita ke videonya. Oke, baik. Penjelasan yang pertama yaitu, di sini kita telah mengimport library apa saja yang kita gunakan, seperti import nanti ASNP, import Pandas SPD, import OS, import Matplotlib, Pyplot SPLT, import Seaborn as SNS, dan banyak lagi library yang kita import seperti NLTK dan info pipeline dan banyak lagi yang lainnya. Nah, selanjutnya codingan hotel data head ini berfungsi untuk digunakan untuk menampilkan beberapa baris dari sebuah dataset dalam Python. Fungsi ini biasanya digunakan untuk memeriksa struktur dan konten dataset dengan cepat. Nah, inilah hasil dari codingan yang di atas. Nah, selanjutnya codingan hotel dataset. Hotel dataset digunakan untuk menampilkan jumlah data, baris dan kolom dalam kumpulan data di Python. Fungsi ini mengembalikan sebuah tuple di mana elemen pertama adalah jumlah baris dan elemen kedua adalah jumlah kolom. Fungsi ini berguna untuk memeriksa ukuran dataset dengan cepat. Yaitu codingan hotel data info. Nah, hotel data info ini digunakan untuk menampilkan informasi rinci tentang dataset dalam Python. Fungsi ini memberikan informasi seperti tipe data setiap kolom, jumlah nilai untuk setiap kolom, dan bentuk dataset, misalnya jumlah baris dalam kolom. Fungsi ini sangat membantu untuk memahami struktur dan konten dataset dan dapat sangat berguna ketika bekerja dengan pembelajaran mesin atau tugas analisis data. Nah, dapat dilihat, inilah hasil dari hotel data info. Dapat dilihat, ini ada tabel kolom, no count, dan data type. Selanjutnya, codingan hotel data describe dalam kurung .t. Nah, fungsi kode ini digunakan untuk menghasilkan ringkasan statik dari kolom numerik dalam set data yang ditransposisikan agar lebih mudah dibaca. Nah, dapat kita lihat inilah hasilnya. Selanjutnya, fungsi hotel data describe include sama dengan O. Nah, fungsi kode ini digunakan untuk membuat ringkasan statistik dari kolom numerik dalam set data. Parameter include sama dengan O, menentukan bahwa ringkasan harus menyertakan semua kolom, termasuk kolom objek variabel kategorinya. Nah, lanjut. Nah, di sini di kode ini kita kasih keterangan let membersihkan data. Selanjutnya yaitu codingan hotel data is null dalam kurung tutup kurung .sum. Nah, kode ini digunakan untuk menghitung jumlah nilai yang hilang di setiap kolom dataset dalam Python. Fungsi ini mengembalikan objek deret yang menunjukkan jumlah nilai yang hilang untuk setiap kolom. Dapat kita lihat di sini hasilnya review 0, rating 0, data type di integer 64. Nah, selanjutnya yaitu kode. Nah, ini import NLTK.
eltk.download dalam kurung WordNet. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengunduh kamus WordNet dari perpustakaan NLTK, Natural Language Toolkit, di Python. Nah, fungsi ini, WordNet adalah basis data bahasa Inggris yang digunakan untuk pemrosesan bahasa alami. Lanjut. Nah, untuk codingan yang ini dapat kita kasih keterangan tanda baca yang digunakan untuk terjemahan untuk penghapusan dan membersihkan stop word. Bisa alpha kembalikan nilai true jika semua karakter berupa alfabet. Nah, kita lanjut ke codingan datahead. Nah, datahead ini mendapatkan hasil ini. Nah, data ini sama juga seperti yang di atas tadi fungsinya. Nah, fungsi datahead ini adalah digunakan dalam Python untuk menampilkan beberapa baris awal dari suatu data frame. Nah, dapat dilihat review ini nice hotel expensive park good dataset, rating 4, cleaner review, nice hotel sama saja seperti ini. Nah, selanjutnya codingan nltk.download father lexicon. Nah, kode ini digunakan untuk mengunduh kamus father, Valence Owen Dictionary and Sentiment Resonaire dari perpustakaan NLTK, Natural Language Toolkit, di Python. Kamus father adalah kamus sentimen yang digunakan untuk menganalisis sentimen teks. Nah, bisa dilihat dia ini mendownload pada lexicon. Selanjutnya, codingan yang Nah, untuk yang datahead ini sama saja seperti yang kita bahas tadi yang di atas. Sama seperti ini. Cuman yang ini belum ditambahkan fitur dasar dari ulasan. Nah, kalau yang ini sudah kita tampilkan ulasan. Nah, untuk penjelasan kode ini kita bahas lagi. Nah, Les membangun word cloud dan beberapa grafik untuk mengeksplorasi hubungan sentimen positif. Dapat kita lihat kode di sini. Nah, coding tersebut digunakan untuk membuat salah satu word cloud dari teks ulasan yang bersifat positif. Pertama, ada sebuah daftar kata-kata yang tidak relevan atau stop word seperti hotel, room, day, dan time didefinisikan. Selanjutnya, teks ulasan yang bersifat positif dan kolom cleaner review dapat data frame. Data disatukan menjadi satu teks, kemudian word cloud dibuat menggunakan teks yang telah disatukan tersebut. Nah, word cloud adalah representasi visual dari frekuensi kata dalam sebuah teks di mana kata-kata yang paling sering muncul akan ditampilkan lebih besar. Nah, seperti contoh kata room ini dan hotel, day, nice, stay. Ini merupakan kata-kata yang sering muncul, makanya jadi hasilnya besar. Nah, untuk codingan yang di bawah ini sama saja dengan yang di atas, membangun word cloud dan beberapa grafik untuk mengeksplorasi hubungan sentimen positif. Nah, kita lanjut ke codingan. Nah, ini. Nah, fungsi codingan px box data x sama dengan rating, y sama dengan char count, noted sama dengan true, face row sama dengan sentiment final, title sama dengan rating sentiment distribution. Nah, fungsi codingan tersebut digunakan untuk membuat box cloud atau plot box dan dari rating dan jumlah kata dalam ulasan yang bersifat positif. Nah,
dapat kita lihat fungsi dari yang PXBox ini fungsinya dari library Plotly untuk membuat box plot. Nah, untuk yang data frame yang akan digunakan untuk menghasilkan data plot. Data frame yang kita pakai di sini ada Pinambo.jsp dan TripAdvisor Hotel Review Sentiment. Selanjutnya, X sama dengan rating, Y sama dengan chart count. Nah, kolom itu merupakan kolom data yang akan menjadi akses box plot, yaitu rating dan jumlah kata dalam ulasan. Untuk yang non-change sama dengan true, digunakan atau berfungsi untuk parameter yang menentukan apakah block plot akan menggunakan nodes atau keling kita pada bagian atas dan bawah box plot untuk menunjukkan data yang berbeda di antara kelompok. Selanjutnya, yang paste row digunakan paste row sentimen final. Biasanya itu digunakan untuk menentukan kelompok data yang akan digunakan untuk mengelompokkan box plot. Untuk title ini adalah judul box plot yang akan ditampilkan. Bisa kita lihat hasilnya ini titlenya rating sentiment distribution. Nah, untuk codingan yang PLT figure sama dengan text size sama dengan 12,6, PNS count plot, X sama dengan sentiment final, data sama dengan data, PLT title summary of the review analysis. Nah, fungsi coding tersebut digunakan untuk membuat plot jumlah ulasan berdasarkan sentimen positif atau negatif dalam data frame data. Plot ini dibuat menggunakan library Seaborn dan menampilkan jumlah ulasan pada sumbu Y dapat kita lihat, dan sentimen pada sumbu X. Judul plot ditetapkan sebagai summary of the review analysis. Ukuran plot juga ditetapkan menggunakan PLT figure file size sama dengan 12,6. Dapat kita lihat hasil dari codingan tersebut ini. Untuk judul titlenya summary of the review analysis. Nah, positif ini ada 14.000 lebih, dan neural sentiment final ada 4.000 lebih, dan negatif kurang dari 2.000. Selanjutnya ada codingan data sentiment final value count. Nah, fungsi codingan ini digunakan untuk mengkauntakan frekuensi nilai kolom sentiment final dalam data frame. Data fungsi mengembalikan sebuah series yang menunjukkan jumlah kali nilai positif dan negatif dalam kolom sentimen final. Dapat kita lihat untuk hasil sentimen final positif ada 14.761 dan neural netral 4.557 dan negatif 1.173. Name, count, data type, INT 64. Nah, selanjutnya untuk codingan final model data head, nah digunakan untuk menampilkan beberapa baris pertama dari data frame final model data. Dan ini berguna untuk memeriksa struktur dan konten data dalam data frame tersebut. Namun, informasi spesifik tentang data frame nilai model data tidak tersedia dalam sumber yang diberikan. Dapat kita lihat, inilah hasil dari codingan yang final model data head. Nah, untuk codingan selanjutnya yaitu codingan ini, yaitu model sama dengan decision tree classifier random state sama dengan 102 titik fit x sama dengan x underscore train, y train. Nah, codingan ini digunakan untuk membuat model decision tree classifier pada data yang telah dibagi menjadi data training dan data testing. Nah, dapat kita lihat
Model Decision Tracking Class Random State 102 ini atau di baris pertama ini digunakan untuk membuat model decision tree classifier dengan menggunakan data training X dan tabel training Y train. Model ini akan digunakan untuk memprediksi label pada data testing. Nah, untuk pada baris yang kedua ini, yang prediction tree sama dengan model predict X test. Nah, codingan ini digunakan untuk menggunakan model yang telah dibuat untuk memprediksi label pada data testing X test. Nah, untuk yang codingan yang ketiga ini, print confusion matrix Y test prediction tree. Nah, digunakan untuk menampilkan confusion matrix dari hasil prediksi model. Confusion matrix menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah pada setiap baris. Nah, untuk yang fungsi codingan yang keempat ini, print classification report Y test prediction tree, digunakan untuk menampilkan classification report dari hasil prediksi model. Classification report ini menunjukkan pression, recall, F1 score, dan support untuk di setiap kelas. Dan terakhir yaitu ada print accuracy score, test prediction tree. Nah, fungsi ini untuk menampilkan akurasi dan hasil prediksi model. Akurasi adalah jumlah prediksi yang benar dibagi dengan total prediksi. Nah, dapat kita lihat hasilnya di sini. Untuk yang precision ini negatif, netral, positif, akurasi, MFPG dapat kita lihat hasilnya di sini. Nah, untuk codingan yang ini sama saja dengan yang di atas, tetapi yang fungsi codingan ini adalah digunakan untuk melibatkan fungsi yang ini sama saja dengan yang sebelumnya, yaitu digunakan untuk membuat model random forest classifier pada data yang telah dibagi menjadi data training dan data testing. Lanjutnya itu yang terakhir ini. Nah, yang codingan from sklearn model selection import randomizer CCP. Nah, codingan ini tersebut melibatkan kedua library dari Python yang digunakan dalam machine learning, yaitu sklearn model dan sklearn matrix. Dan berikut adalah penjelasan mengenai setiap komponen kode tersebut. Nah, untuk yang from sklearn ini digunakan untuk mengimport fungsi randomizer CP ini dan cross val score digunakan untuk melakukan pencarian optimal parameter model dengan menggunakan metode melakukan pencarian acak. Dan yang kode random grid ini, yang matchDEF ini digunakan untuk dalam pencarian optimal parameter dengan metode melakukan pencarian acak. Nah, dapat disimpulkan kode ini adalah digunakan untuk menghitung akurasi model dengan membandingkan tabel sebenarnya dengan prediksi yang diberikan. Fungsi ini membantu mengukur kinerja model classifier dalam konteks machine learning. Dapat kita lihat codingan ini, inilah hasil dari codingan di atas. Baik, itulah penjelasan dari saya beberapa codingan yang telah saya buat sebelumnya tentang hotel review, analisis, sentiment, dan prediction. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.